Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan ceritakan tentang kegiatan di ambang 95% gitu teman-teman ya. Kemarin-kemarin saya ceritakan di ambang 40%, kemudian di 70%. Nah, sekarang saya akan ceritakan di ambang 95% kesehatan gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang kegiatan saya di ambang 95%, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya juga. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang yang bertanya tentang seputaran kegiatan saya waktu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk kegiatan saya ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis dibagi menjadi 3 bagian gitu teman-teman ya. Ketika sedang parah-parahnya, kemudian sedang 70%, nah kemudian sekarang saat 95% gitu teman-teman ya. Saya akan ceritakan hal tersebut gitu teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis banyak yang bertanya seperti itu teman-teman ya. Saya katakan wajar gitu teman-teman ya, karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sering mengalami kebingungan tentang menghadapi kehidupan gitu teman-teman ya. Kegiatannya menjalani kehidupan itu serba membingungkan gitu teman-teman ya. Karena apa? Setiap harinya itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu merasakan tidak nyaman teman-teman ya. Jangankan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat besar gitu teman-teman ya, kegiatan-kegiatan yang kecil saja itu merasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman, makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kemudian ketika belum membaik dari gangguan aslamnya gitu teman-teman, suka penasaran juga dengan orang-orang yang sudah sembuh total. Nah itu teman-teman ya, gimana nih orang ini nih kalau seandainya sedang terkena gangguan aslam itu cara menjalani kehidupannya itu kayak gimana. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk kegiatan saya waktu di ambang 95% teman-teman itu sudah mulai banyak aktivitas gitu teman-teman ya. Berbeda ketika sedang di ambang 40%, di situ kegiatan gak ada sama sekali karena di situ sedang parah-parahnya ya. Kemudian di ambang 70% itu kegiatan masih terbatas teman-teman ya. Nah kemudian ketika di ambang 95% itu kegiatan sudah banyak sekali yang saya lakukan gitu teman-teman ya, karena
ketika di ambang 95% itu kita sudah mulai bisa beraktivitas gitu teman-teman, dan aktivitas sudah banyak sekali. Jalan-jalan sekarang sudah mulai lancar gitu teman-teman ya. Beda ketika di ambang 70% ya. Tetapi di ambang 90% itu kita sudah jalan-jalan itu sudah agak mulai udah agak melebar gitu teman-teman ya. Yang dulunya di awal-awalnya itu jalan-jalannya itu cuman keliling RT gitu teman-teman ya, keliling komplek gitu. Nah, ketika di ambang 90% itu sudah mulai agak jauh gitu teman-teman ya, sudah bisa mulai ke sawah gitu teman-teman ya, melihat-lihat pemandangan. Nah, itu teman-teman ya, untuk seputaran di gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis di ambang 90% atau di 95% gitu teman-teman ya. Kenapa di ambang 90% dan di 95% itu sudah banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan gitu teman-teman ya, untuk saya pribadi gitu. Karena di situ sensasi sudah mulai sudah mulai berkurang teman-teman ya. Dari mulai cemasnya sudah mulai berkurang gitu teman-teman ya. Hadir ya, cuman ya durasinya itu nggak terlalu panjang. Kemudian kapasitasnya juga nggak terlalu nggak terlalu besar gitu teman-teman ya. Di ambang 95% itu memang seperti itu teman-teman ya. Dan tetapi waktu itu saya tidak menyerah gitu teman-teman, walaupun sensasi cemas suka hadir, sering colak-colek kayak macam begitulah. Itu saya tidak menyerah teman-teman ya, karena di situ pemahaman tentang seputaran gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu mulai mulai meluas gitu teman-teman ya, mulai paham gitu teman-teman, ternyata tentang seputaran gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu tidak berbahaya. Kemudian yang harus kita lakukan itu adalah olahraga, jalan-jalan, kemudian merefleks pikiran kita teman-teman, biar tidak selalu kepikiran tentang penyakit teman-teman ya. Nah, di situ teman-teman ya, jadi ketika mulai paham ya, saya lakukan jalan-jalan ya, olahraga ringan. Jadi untuk aktivitas itu saya melakukan aktivitas kayak macam kayak macam orang sehat aja teman-teman, walaupun ya masih ada perasaan tidak nyaman teman-teman ya. Nah, itu jadi untuk aktivitas itu untuk niat itu kadang tidak terbatas teman-teman, tetapi ketika melakukan itu ya kadang ada terbatasnya juga teman-teman ya. Karena jujur ya, di ambang 95% itu ya kadang kita ketika melakukan aktivitas itu kadang sensasi cemas hadir gitu teman-teman ya saya diem gitu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kemudian sekarang sudah merasa ini di ambang 95% gitu teman-teman ya, kayak macam makan sudah mulai nyaman gitu teman-teman ya, kemudian melakukan aktivitas ini itu sudah mulai bisa gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya sensasi hadir colak-colek dengan kapasitas sedikit gitu teman-teman ya, kalian jangan bingung teman-teman, itulah proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Kalian mau mendekati kesembuhan total gitu teman-teman, yang harus dilakukan kalian itu ya tetap terus bergerak gitu teman-teman ya, terus bergerak, beraktivitas, olahraga yang menyenangkan, selalu mencari hiburan gitu teman-teman ya. Karena hiburan itu yang saya rasakan ketika hati dan pikiran kita senang itu ya bisa melupakan tentang seputaran gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Dan ketika kita lupa ya dengan yang namanya gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kita itu nyaman sebetulnya. Nah, itu teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Karena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, sensasi yang hadirnya itu karena kitanya itu lebih dominan teringat. Nah, itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat pemulihan dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis di ambang 95%. Nah, itu teman-teman, makanya di ambang 95% itu saya masih menguatkan semangat gitu teman-teman, menguatkan tekad juga gitu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya nggak jalan-jalan, walaupun sedang ada rasa malas gitu teman-teman ya, saya paksakan untuk jalan-jalan. Ada rasa malas sangat besar, tetapi karena memang hari ini belum jalan-jalan, saya paksakan jalan-jalan gitu teman-teman ya. Di awal-awal mungkin di rumah itu sangat tidak menyenangkan ya, ketika jalan-jalan itu teman-teman, ketika mau keluar itu rasa malasnya itu sangat besar teman-teman ya. Nah, tetapi berbeda ketika langsung dilakukan jalan-jalan, ketika di tempat tujuan itu justru yang yang tidak nyaman itu berubah menjadi nyaman. Nah, itu teman-teman, itu pengalaman saya waktu di ambang 95% gitu teman-teman ya. Nah, makanya di video-video terdahulu saya share video tentang ada kalanya kita itu jenuh di rumah gitu teman-teman. Ternyata itu memang benar. Nah, itu teman-teman, jadi ketika kita itu nyaman di rumah, kemudian kepala itu agak sumpek juga gitu teman-teman ya. Ketika keluar itu ada rasa malas, tetapi berbeda ketika kita lakukan ya jalan-jalan keluar.
justru rasa sumpek itu tergantikan dengan rasa senang. Nah itu teman-teman ya, kita bisa bersosialisasi dengan orang lain, ngobrol ngaler ngidul dengan orang lain teman-teman. Kemudian kita bisa melihat-lihat pandangan yang luas gitu teman-teman ya. Dan ketika waktu itu seperti itu ya sangat menyenangkan sekali teman-teman ya. Nah makanya kalau misalnya kalian cermati gitu teman-teman, video saya yang terdahulu sampai sekarang itu saya selalu menganjurkan, ketika kalian ada rasa tidak nyaman, kalau seandainya sudah makan, sudah minum, beres, that's it, kalian jalan-jalan saja gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya ada kelayangan gitu teman-teman ya duduk manis aja teman-teman ya. Ketika jalan-jalan kemudian kalian ada sensasi kelayangan ya, yang harus kalian lakukan itu adalah duduk manis dulu gitu teman-teman ya, duduk manis gitu teman-teman ya, biar kelayangannya itu nanti hilang gitu teman-teman. Dan ketika hilang ya kalian lanjut lagi teman-teman ya, itu diambang 95%. Berbeda ketika kelayangannya itu diambang 70% ya. Ketika diambang 70% itu kelayangannya itu selalu hadir setiap hari teman-teman ya, dan kelayangannya itu nggak hilang-hilang. Kita tidur kelayangan, aktivitas kelayangan gitu teman-teman ya, kemudian jalan-jalan kita kelayangan itu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika diambang 95%, kelayangan itu justru hilang timbul lah. Kadang nggak ada kelayangan gitu teman-teman, tetapi kadang ada juga kelayangan gitu teman-teman ya. Nah itu makanya ketika diambang 95% itu, ketika kelayangan hadir, yang harus kalian lakukan itu adalah duduk manis. Nah itu teman-teman, duduk manis, nyantai, minum air hangat pelan-pelan biar nanti kelayangannya itu terlewati, dan ketika sudah terlewati kalian berdiri lagi, jalan-jalan lagi. Nah itu teman-teman ya, itu kegiatan saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis diambang 95% gitu teman-teman ya. Itu untuk kegiatan-kegiatan ya. Nah kemudian untuk makanan-makanan diambang 95% itu saya sudah mulai mencoba makanan ini itu dan lain-lain. Nah itu teman-teman ya, kayak macam pedas sudah saya coba juga gitu teman-teman, tetapi dengan kapasitas tidak berlebihan teman-teman ya. Waktu diambang 90% itu saya mencoba mengkonsumsi sambalnya itu hanya berdasarkan telunjuk teman-teman ya. Jadi jujur ya, ini aib sebetulnya ya. Tetapi nah inilah kejadian saya gitu teman-teman ya. Jadi untuk mencoba sambal itu saya masukin telunjuk saya itu ke sambal. Saya jilat gitu teman-teman. Yang penting pedas di mulut aja gitu teman-teman, nggak berani menelan. Nah itu teman-teman, tetapi karena memang kesininya terus dilakukan seperti itu teman-teman ya, kemudian ada rasa nyaman di situ teman-teman, kemudian ada rasa cuek juga yang hadir, akhirnya saya berani menelan. Nah itu teman-teman, waktu di awal-awal kan sambalnya itu cuman asal pedas di mulut saja, tetapi karena memang keseringan seperti itu teman-teman, akhirnya mulai dicoba juga gitu teman-teman, sambal itu agak ditelan gitu teman-teman ya, dengan kapasitas sambalnya itu nggak terlalu pedas teman-teman ya. Ya mungkin boleh dikatakan levelnya itu level rendah banget gitu teman-teman, jadi kayak macam cabai rawitnya itu cuman satu gitu teman-teman ya, tetapi campurannya banyak. Nah itu teman-teman, itu saya dulu ketika di awal-awal mencoba makan sambal gitu teman-teman. Kemudian ketika terus berulang karena memang ada rasa rindu gitu teman-teman ya, pengen mencoba sambal lagi karena kemarin juga enak gitu kan ya. Nah akhirnya saya mencoba makan lagi sambalnya, karena memang agak kurang pedas juga, akhirnya nambah lagi pedasnya gitu teman-teman. Sampai sekarang itu pedas saya sudah bisa masuk gitu teman-teman. Tetapi walaupun pedas itu sudah masuk ya, mulai menyadari diri sendiri gitu teman-teman. Jadi pedasnya itu sampai sekarang juga nggak berlebihan gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya level pedasnya sekarang udah normal lagi teman-teman, tetapi yang dijaga itu kapasitasnya. Kalau hari ini saya mengkonsumsi sambal, besoknya tidak. Seperti itu teman-teman, termasuk kopi juga gitu teman-teman. Kopi misalkan hari ini konsumsi, besoknya tidak gitu teman-teman. Jadi lebih lebih menyadari diri sendirilah gitu teman-teman ya. Lebih menjaga gitu teman-teman ya, karena saya tahu persis ya bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu sangat tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman, makanya di sisi lain saya hobi mengkonsumsi makanan-makanan yang yang pantrangan gitu teman-teman. Tetapi di sisi lain saya juga nggak mau ya kembali lagi gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu. Nah itu teman-teman, kenapa saya nggak mau kembali lagi? Karena saya sudah terkena 2 kali, kemudian terkena 2 kali itu subhanallah rasanya sungguh dahsyat sekali. Nah itu teman-teman ya, itu diambang 95% gitu teman-teman. Dan untuk makanan itu dan olahraganya juga sampai detik ini juga saya jaga gitu teman-teman ya.
makanan saya jaga, tetapi untuk sekarang saya jaganya itu kapasitasnya, bukan jenisnya. Kalau dulu di ambang 70% saya jaga jenis makanannya gitu teman-teman, tetapi kalau untuk saat ini karena memang saya tuh sekarang sudah sembuh total gitu teman-teman ya, saya jaga kapasitasnya saja. Apapun saya sudah bisa makan sekarang itu, alhamdulillah teman-teman ya. Semoga saja teman-teman juga nanti bisa, dan itu pasti bakalan bisa lagi teman-teman ya, dengan catatan kalian saat sekarang di pemulihan gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu kalian harus konsisten saja sama metodenya gitu teman-teman. Bersabar saja dulu gitu teman-teman ya, jangan mentang-mentang kalian nih sekarang, Pak saya itu sekarang nih pencernaan sudah mulai enak nih, kemudian jalan-jalan juga sudah mulai enak nih, tetapi suka hadir sensasi sedikit-sedikit kan gitu ya. Tapi saya nih mau konsumsi ini nih, kalian apakah boleh? Boleh teman-teman, tetapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti kalian ya celaka lagi. Nah itu teman-teman ya, sudah pasti nanti medisnya dari nol lagi gitu teman-teman, psikisnya dari nol lagi gitu teman-teman. Karena ya ketika kalian berlebihan mengkonsumsi makanan-makanan pantangan, nanti sensasinya pasti bakalan hadir. Kemudian ketika sensasi dari medisnya hadir, ya sudah pasti ya psikisnya juga hadir, ketakutannya hadir lagi, cemasnya hadir lagi. Selalu saja seperti itu. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman sekarang yang sudah mulai diambang 95% gitu teman-teman ya, kalian coba sajalah jalan-jalan terus gitu teman-teman, dengan tidak menyerah gitu teman-teman ya. Jalan-jalan yang menyenangkan, walaupun di awal-awal ya jalan-jalannya itu tidak menyenangkan teman-teman ya, ada perasaan tidak nyaman. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian keseringan jalan-jalan, nanti juga kalian itu pasti bakalan bisa menikmati apa yang kalian jalan-jalankan. Nah itu teman-teman ya, karena ketika jalan-jalan itu sepengalaman saya nih teman-teman ya, ketika jalan-jalan kita lupa dengan yang namanya penyakit, kita lupa dengan yang namanya sensasi gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika orang bertanya gitu teman-teman ya, Pak kapan mulai sembuh, saya nggak tahu teman-teman ya, sampai detik ini juga saya nggak tahu sembuhnya itu kapan gitu teman-teman ya. Jadi karena memang selalu melakukan kesenangan-kesenangan ya, akhirnya ya ingatan tentang penyakit itu tidak ada teman-teman ya. Jadi ada ya ingatan tentang penyakit, kayak macam sekarang menceritakan juga kan selalu teringat ya tentang penyakit, tetapi berbeda ketika mentalnya sudah kuat, kita berbicara masalah penyakit, bisa berbicara masalah kematian juga nggak takut teman-teman ya. Nah itu perbedaan ketika sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ya ketika diambang 70%, apalagi ketika diambang 40%. Mendengarkan kematian itu saya menggigil teman-teman ya, jujur ya. Saya menggigil teman-teman ya, karena kalau misalnya mendengarkan kematian itu seolah-olah kematian itu bakalan hinggap ke diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Nah, makanya waktu itu saya mencoba menghindari kata-kata tentang negatif, tentang kematian lah, tentang apa ya, tentang penyakit berbahaya lah, tentang apa ya, tentang pokoknya tentang hal-hal penderitaan saya hindari teman-teman ya. Nah itu, tetapi berbeda ketika diambang 95%, ketika mau melatih mental itu saya hadapi juga gitu teman-teman ya. Kalau misalnya diambang 70% dan di 40% apalagi ya, kalau misalkan ada pengumuman di masjid gitu teman-teman pakai pengeras suara tentang orang yang meninggal, dulu saya tutup telinga teman-teman. Tetapi ketika diambang 90% dan 95% gitu teman-teman ya, ketika ada pengumuman seperti itu saya sengaja buka telinga gitu teman-teman ya, biar apa ya, ya biar untuk melatih mental teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu. Dan ketika diambang 95% itu sudah mulai agak kuat tentang mendengarkan hal-hal apa ya, hal-hal negatif teman-teman ya, apalagi tentang kematian ya. Nah justru waktu itu hal yang paling saya ekstrim itu waktu itu yang saya lakukan itu ketika ada orang meninggal, saya mencoba menggali kubur juga gitu teman-teman ya, menggali kubur. Dan akhirnya ketika menggali kubur itu karena mungkin ya mungkin fisik saya itu belum kuat 100% teman-teman ya, ada rasa lemah, letih, lesu gitu teman-teman. Dan ketika lemah, letih, lesu itu ya besoknya saya demam. Nah itu teman-teman, dan ketika demam itu sepengalaman saya itu ada apa ya, ada kata-kata dari keluarga gitu teman-teman yang kurang berkenan di hati. Makanya lu jangan sombong katanya, apa ya, badan baru enakan sedikit aja udah kerja keras katanya gitu. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu ketika saat menggali kubur itu ya jarak apa ya 3 hari saya demam gitu teman-teman. Dan kemudian ketika lewat 3 hari itu saya mulai membaik lagi, dan kemudian di situ saya tetap kuatkan lagi tekad saya gitu teman-teman, ini harus dilatih lagi gitu teman-teman. Karena semuanya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya itu butuh pelatihan lagi teman-teman ya, baik pencernaan, baik fisik,
kemudian mental juga, pikiran juga, perasaan juga, pokoknya semuanya butuh pelatihan teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu selalu kebingungan. Kenapa nih gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu lama membaiknya? Ya karena semuanya butuh pelatihan teman-teman ya. Dari medisnya kita pencernaan butuh pelatihan gitu teman-teman ya. Dari mentalnya karena memang ada trauma kita butuh pelatihan juga gitu teman-teman. Dari pikirannya kita yang selalu berpikir tentang hal negatif kita butuh latihan juga gitu teman-teman ya. Gimana caranya supaya kita itu jarang berpikir ke hal-hal negatif teman-teman. Nah, makanya saya selalu bilang itu sama teman-teman itu ya harus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan setiap harinya. Nah itu teman-teman ya. Jadi jujur ya, gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu sebetulnya gangguan orang-orang kaya teman-teman ya. Nah itu karena apa ya? Ya kita itu dituntut senang tiap harinya teman-teman ya. Tetapi kadang ada kalanya kita itu yang nggak bisa seperti itu teman-teman ya. Kita memikirkan tentang perekonomian, kita tentang memikirkan tentang apa ya, kehidupan di rumah tangga gitu teman-teman ya. Tetapi ya sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak mau tidak mau tahu tentang hal seperti itu teman-teman. Jadi pikirannya itu selalu harus dituntut senang setiap harinya biar cepat membaik teman-teman ya. Nah itu, nah celakanya buat saya juga sama gitu teman-teman ya. Perekonomian masih banyak pikiran. Di rumah banyak permasalahan juga teman-teman. Tetapi di sisi lain kalau seandainya saya terjerumus ke situ gitu teman-teman ya, saya lama membaiknya. Nah makanya waktu itu jurus yang paling ampuh buat saya itu ya belajar masa bodoh teman-teman ya. Perekonomian saya masa bodoh waktu itu teman-teman ya. Ada permasalahan di rumah saya masa bodoh teman-teman ya. Perekonomian gimana caranya supaya kita belajar masa bodoh, saya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman ya. Karena setiap orang lahir ke dunia ini pasti dengan rizkinya teman-teman ya. Dan rizki sedikit itu pasti cukup. Beda dengan gaji. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk permasalahan di rumah juga saya belajar masa bodoh teman-teman. Karena saya meyakini bahwa setiap permasalahan itu sifatnya itu tidak kekal teman-teman ya. Nanti juga selesai dengan sendirinya. Siapa yang menyelesaikan? Waktu yang menjawab teman-teman ya. Nah itu, nah makanya waktu itu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu, jurus yang ampuh buat saya itu ya belajar masa bodoh teman-teman ya. Dan ketika belajar masa bodoh itu alhamdulillah ya. Jadi setiap harinya itu pikiran kita itu senang, bebas beban gitu teman-teman. Dan ketika senang, bebas beban gitu teman-teman ya. Perasaan nyaman teman-teman ya. Pikiran gak mumet gitu teman-teman. Jadi pikirannya itu jalan-jalan terus. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika terus jalan-jalan kesenangan ada bahagia. Tahu-taunya kita sehat aja. Nah itu teman-teman yang makanya orang yang bertanya kepada saya sampai detik ini saya belum bisa menjawab teman-teman ya. Pak, kapan nih Bapak sembuhnya? Sampai detik ini saya belum bisa menjawab. Nah itu teman-teman ya, karena saya nggak tahu teman-teman ya kapan saya mulai sembuhnya. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, apalagi ketika sedang diambang 95% kesembuhan teman-teman ya, kalian cobalah kuatkan semangatnya, kuatkan tekadnya teman-teman ya. Belajar masa bodoh tentang hal yang lain-lain. Yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang teman-teman setiap harinya gitu teman-teman, dengan tidak melupakan 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, minumnya tetap dijaga minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian pola hidupnya dijaga, hindari begadang, tidur di awal-awal jam malam gitu teman-teman ya. Kemudian sering olahraga, sering jalan-jalan yang menyenangkan. Nah itu teman-teman. Kemudian pola pikirnya juga dijaga, hindari beban-beban pikiran gitu teman-teman ya. Selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya, belajar masa bodoh tentang hal-hal lain biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Berarti Pak, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu butuh egois. Sangat betul sekali teman-teman ya. Karena jujur ya, dulu saat diambang 95% itu saya orangnya paling egois teman-teman ya. Mau ada beras, mau tidak ada beras, saya nggak peduli waktu itu. Saya serahkan sama bini waktu itu. Nah itu teman-teman ya, saya bilang ke istri, Bu, saya mohon maaf, saya nggak bisa berusaha dulu. Silakan cari beras sendiri. Mau apapun caranya, saya nggak tahu. Saya bilang itu karena saya itu sekarang belum mampu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalian harus semangat,
kalian harus punya tekad yang kuat. Nanti juga kalian bakalan sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kehidupan kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi teman-teman ya. Kalian yang tadinya smile penuh ceria gitu teman-teman, kalian bakalan kembali lagi teman-teman ya. Kalian yang dulunya itu kuat, strong, kalian bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman, kalian yang dulunya pemarah, jangan. Untuk pemarah jangan, karena ketika pemarah ada beban di situ, nanti asam lambungnya kembali lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran kegiatan di ambang 95% kesehatan saya. Jadi ketika di ambang 95% kesehatan saya itu, saya sudah bisa melakukan hal apapun teman-teman ya. Cuman sensasi yang tidak nyaman itu sering hadir, walaupun hanya culak-colek saja. Nah itu teman-teman, nah ketika mengalami hal seperti itu di ambang 95%, jangan tinggal diam teman-teman ya. Tetap semangat, lakukan olahraganya, lakukan 3P-nya, lakukan kesenangannya biar cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.